Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi yaitu gimana caranya modifikasi dripper 140 watt. Ini untuk tegangan 90 volt DC ya. 90 volt DC aman ataupun driver untuk lapangan. Jadi ini nanti ada beberapa perubahan dari input dan bagian drivernya gitu ya guys. Oke, sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi apabila teman-teman menyukai video saya. Terus langsung saja, ini untuk modif ini cloningan power build up ya guys, power build up GSC. Power build up GSC itu nanti untuk bagian inputnya saya cloningan dari GSC. Terus untuk IC-nya tetap pakai 471 gitu ya guys. Sebenarnya untuk GSC itu juga ada yang 471, ada juga yang NE5532. Langsung saja saya tunjukkan bagian apa yang perlu diganti untuk voltase tinggi dan tetap aman, tidak cepat panas. Yaitu untuk dripper kiri kanan ini diganti dengan yang tadinya TIP 3132 diganti dengan C4793 sama 1837. Ini untuk voltase tinggi ya. Terus lebih bagus lagi teman-teman bisa pakai dengan transistor jenis MJE 15032G sama pasangannya MJE 15035 gitu ya guys. Nah ini saya tuliskan. Nah ini jadi untuk drippernya yang tadinya TP31 bisa diganti dengan C4793 sama 1837. Terus lebih bagus lagi diganti dengan MJE 15032G sama MJE 15035 gitu ya guys. Terus langkah berikutnya kita angkat dioda 1 ampere, ada juga yang dioda Zener. Nah ini ada dua ya yang menuju IC dari trimplot. Ini kita angkat yang bagian yang menuju IC gitu ya, kita angkat dua-duanya, terus ujungnya kita sambungkan. Nah ini guys, terus ini ujungnya kita sambung. Terus berikutnya kita kasih resistor 10 ohm ya. 10 ohm ini bekas cabutan yang dioda tadi. Ini yang jalur dari IC kaki nomor 6 ya. Nah di sini, ini dikasih resistor 10 ohm. Terus ujungnya kita solderkan pada ujung dioda yang kita sambungkan tadi. Nah begini guys. Jadi untuk dioda ini ada yang pakai dioda Zener, ada yang pakai dioda 1 ampere ya guys. Itu nggak usah diganti, nggak apa-apa. Yang penting dikasih resistor 10 ohm. Ujungnya kita solderkan begini. Terus langkah berikutnya kita ganti resistor feedback yang letaknya di sini ya. Resistor feedback itu tadinya 56 kilo, kita ganti 33 kilo nyampe turun 20 kilo ya. Ini air feedback. Nah di sini letaknya. Nah ini guys, dari jalur speaker
dari output speaker di sini yang menuju ke IC yang diparalel dengan kapasitor di sini ya. Nah, ini air feedbacknya di sini dari 56 kilo kita ganti 33 kilo nyampe 20 kilo. Terus langkah berikutnya kita lepas resistor 100 kilo pada input. Ini kita lepas dan juga kapasitor 220 nano juga kita lepas. Terus berikutnya kita kasih elko 4,7 mikro nyampe 22 mikro untuk volt bebas. Lebih bagus pakai non polar ya guys. Nah, ini kita pasangkan pada bagian kapasitor 220 nano yang kita lepas tadi. Nah, ini ganti dengan elko. Nah, begini. Terus kita solder. Nah, ini guys sudah dipasang untuk elko-nya. Ini elko dari 4,7 mikro nyampe 22 mikro untuk voltnya bebas. Ini untuk input ya. Terus resistor 100 kilo kita lepas yang menuju ke ground. Terus berikutnya kita lepas elko resonan. Elko resonan sama resistor gain ya. Gain resonan 2K2, ada juga yang pakai 1 kilo. Ini kita lepas. Ini untuk resistor gainnya kita rubah. Kita ganti dengan resistor 560 ohm. Nah, ini 560 ohm. Jadi gainnya kita pasangkan pada bekas elko ya, bekas elko resonan. Ini kita pasangkan pada bekas elko. Ini resistor 560 ohm. Terus ini dibalik posisinya. Nanti bekas resistor kita kasih elko resonan. Biar kita tidak memotong jalurnya, jadi cuma pindah posisi. Nah, ini guys, jadi bekas elko resonan kita ganti resistor 560 ohm. Nah, ini pada jalur ini. Nah, di sini tadinya resonannya elko-nya langsung ke ground ya. Cuma ini kita lewatkan resistor 560 ohm. Terus elko bekas cabutan resonan di sini ini kita ganti pada posisi bekas resistor. Untuk bagian mainnya di sini ya guys. Untuk bagian main elko ya, di sini bagian mainnya ini yang dapat resistor terus ke ground. Jadi posisinya begini. Nah, begini nanti. Ini bagian main yang dapat resistor, terus yang plusnya yang dapat IC. Gitu ya guys. Nah, jadi posisinya begini. Jadi ini sistemnya kayak kelas AB, kelas OCL untuk resonannya. Nah, begini guys. Ini udah terpasang resistor gain dan elko resonannya. Terus berikutnya yang terakhir kita pasang resistor 20 ataupun 22 kilo. Kita solderkan pada resistor di sini ya. Pada resistor yang di sini yang ground, terus lewat resistor. Nah, kita solderkan di sini. Resistor 22 kilo. Terus ujungnya kita solderkan pada elko input. Nah, di sini guys.
Nah, di sini. Jadi inputnya di sini, terus masuk elko. Nah, kita solderkan pada bagian yang input dalam gitu ya. Nah, sekarang sudah jadi. Tinggal setting untuk biasnya dulu. Kita ukur biasnya dulu, kita imbangkan, terus nanti kita tinggal pasang setting DCO-nya. Nah ini guys, ini sudah saya pasang untuk tegangan. Saya sekarang mau mengecek untuk tegangan biasnya dulu. Bias kita kasih skala 20 volt dulu. Nah ini 0,41, kita turunkan 2000 mV. Ini bias 470 ya. Ini bagian plus. Terus kita ukur bias sebelahnya. Ini 47,5. Ini ya guys. Di sini 47,2. Nah, ini udah imbang. Terus kita cek DCO. Kita cek DCO-nya pada skala 2000 mV. Ini 0,005. Berarti 5 mV ya. Terus kita turunkan pada 200 mV untuk DCO. Nah, ini 0,04,7. Nah, ini DCO-nya ya, guys. Nah, supaya ini DCO-nya bisa diminimalisir biar lebih rendah lagi, kita pasangkan yaitu servo. Jadi lebih aman. Kita pasangkan servo DCO yang kemarin sudah saya bikin. Nah, ini servo DCO yang tutorialnya sudah saya bikin ya guys ya. Ini untuk input, ini untuk output. Terus ini tegangan CT 15 volt ataupun 12 volt. Bagi teman-teman yang mau merakit servo DCO otomatis ini, videonya sudah ada ya. Videonya sudah ada. Nah, ini saya solderkan pada output dulu. Jadi pakai ini lebih praktis, lebih aman. Nah, ini untuk output speaker. Terus satunya masuk input setelah kapasitor. Nah, ini kabel putih. Ini untuk tegangan tinggi jadi lebih aman. Kita pakai servo DCO. Nah, begini guys. Nah, sekarang saya mau ukur lagi untuk DCO-nya. Kita kasih skala 2000 dulu. Nah, di sini udah turun 0,02. Terus kita turunkan ke 200 mili untuk DCO. Nah, ini 00. Ini turun. Nah, ini turunnya sedikit-sedikit ya, guys. Nah, ini 00,3. Nah, ini kedua. Selari ke 0. Gitu ya, guys. Nah, ini sudah aman. Terus kita cek lagi untuk biasnya. Bias driver. Nah, ini turun jadi 46. 465. Nah, sebelah kanan.
Nah, ini 408. Nah, nanti tinggal setting di bagian trimpot di sini. Gitu ya, guys. Biar lebih imbang. Oh, ini sudah imbang. 480. Di sini 479. Nah, sudah imbang. Nah, gitu guys. Jadi nanti untuk misalnya teman-teman nanti bisa untuk biasnya disetting di sini dulu imbang, baru pasang driver, pasang modul servo DCO-nya. Nah, sekarang saya mau coba untuk hasil suaranya. Nah, ini guys, saya sudah pasang untuk input audionya, dan saya juga mau mengetes dalam keadaan ada sinyal dan ada output speaker ya. Ini DCO-nya saya tancapkan pada skala 200 mV. Apakah nanti loncat-loncat untuk suaranya, DCO-nya gitu ya. Nah, ini guys, jadi DCO-nya sangat aman, jadi loncatnya itu nggak ada 1 mV ya. Loncatnya nggak ada 1 mV, jadi sangat aman dan suara tetap jernih. Dan untuk modifikasi ini lebih aman daripada yang standar, karena kalau yang standar itu cepat panas untuk finalnya, tapi kalau untuk ini seperti kelas OCL biasa gitu ya. Jadi itu tadi untuk cara-caranya, jadi teman-teman bisa mengikuti ini untuk kelas lapangannya, dan utamakan untuk IC-nya pakai yang bagus. Itu ya guys, dan cukup sekian, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.